Hai teman-teman semua, hari ini aku mau sharing ke teman-teman semua tentang salah satu zat gizi penting yang kita perlukan untuk tubuh kita. Apa itu? Stay tune! Hari ini aku mau sharing ke teman-teman semua tentang salah satu zat gizi, yaitu zat besi. Kenapa zat besi? Karena zat besi itu memiliki peran penting untuk ibu hamil. Jadi setelah aku cari-cari banyak zat gizi penting dan salah satunya itu adalah zat besi. Jadi aku mau sharing ke teman-teman semua tentang zat besi, fungsinya dan sumber-sumbernya. Jadi zat besi itu adalah mineral yang sangat berfungsi untuk pertumbuhan dan perkembangan kita. Sumber dari zat besi itu ada dua, yaitu non-hem dan hem. Kalau non-hem itu adalah zat besi yang bersumber dari nabati atau tumbuh-tumbuhan. Kalau hem itu adalah zat besi yang bersumber dari hewani. Fungsi dari zat besi itu sendiri adalah membantu pembentukan hemoglobin, yang mana hemoglobin itu berperan untuk membawa oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh kita. Besi memang identik dengan sumber hewani seperti daging-dagingan, telur, hati. Tapi juga zat besi dapat kita temukan juga di tumbuh-tumbuhan seperti sayur bayam, brokoli, selada, kol, dan daun bawang dan sayur-sayuran hijau lainnya. Selain itu, kita juga dapat menemukan zat besi itu seperti di kunyit atau di kacang-kacangan. Kacang-kacang seperti kacang wijen, kacang kedelai, kacang hijau. Jadi banyak makanan yang mengandung zat besi yang dapat kita temukan di pasar. Yang selanjutnya adalah berapa sih kebutuhan zat besi kita? Nah, kebutuhan zat besi kita itu beragam ya, mulai dari anak-anak, dewasa, sampai hamil, melahirkan, ataupun udah lanjut usia. Jadi kebutuhan zat besi kita dapat kita lihat di AKG 2019 yang terakhir. Aku udah bikin linknya di deskripsi, teman-teman bisa cek. Selanjutnya adalah defisiensi dan kelebihan. Apa sih yang terjadi jika defisiensi dan kelebihan? Namun sebelum ke situ, saya mau kasih tahu ke teman-teman semua, ada beberapa kondisi yang membuat kita itu mengalami defisiensi zat besi. Yang pertama adalah perempuan yang mengalami menstruasi berat atau hamil muda. Yang kedua adalah bayi yang lahir prematur dan bayi yang mengalami BBLR atau berat badan lahir rendah. Yang selanjutnya adalah terlalu sering donor darah. Yang selanjutnya adalah penderita kanker. Yang selanjutnya adalah penderita yang mengalami penyakit di saluran pencernaannya sehingga menghambat penyerapan zat besi. Selanjutnya itu adalah gagal jantung, dan yang terakhir adalah di mana orang yang mengonsumsi makanan yang rendah zat besi dalam waktu jangka panjang. Sebenarnya defisiensi zat besi dalam waktu yang singkat itu nggak begitu menunjukkan tanda-tanda atau gejala. Karena jika kekurangan dalam jangka pendek, tubuh kita akan mengambil zat besi itu dari penyimpanan atau cadangan kita, seperti dari hati, limfa, otot, dan juga sumsum tulang. Tapi jika penyimpanan zat besi kita itu udah mulai menurun, maka akan terjadi anemia, yang artinya oksigen yang dialirkan ke seluruh tubuh kita itu akan mengalami penurunan. Nah, hal itu pun akhirnya dapat menyebabkan kelelahan, gangguan pencernaan, dan sulitnya konsentrasi. Dan juga suhu tubuh kita itu juga sulit dikontrol, dan kemampuan tubuh dalam melawan infeksi itu juga menurun. Lalu apa yang terjadi kalau kelebihan? Sebenarnya kalau kelebihan ini bisa terjadi kalau kita mengonsumsi suplemen yang berlebihan, suplementasi zat besi ya.
Jika kita mengonsumsi suplemen zat besi itu dalam kondisi perut kita kosong, maka akan menyebabkan masalah pada pencernaan kita seperti sembelit, mual, bahkan bisa jadi pingsan. Selain itu juga konsumsi zat besi yang terlalu tinggi itu bisa menyebabkan terganggunya penyerapan zinc. Selanjutnya adalah tentang penelitian terkait zat besi. Ini ada beberapa yang bisa aku rangkum untuk teman-teman semua. Yang pertama adalah hubungan konsumsi daging dengan status zat besi kita. Pada penelitian ini ada 110.000 peserta, tapi ada 4 penelitian observasional dan 8 eksperimental dan 41 observasional. Rentang usianya itu dari 18 sampai 93 tahun. Dari penelitian ini udah jelas ya sebenarnya bahwa ada hubungan peningkatan zat besi ketika kita rutin mengonsumsi daging. Tapi dari penelitian ini juga disebutkan bahwa perlu penelitian lebih lanjut untuk mengetahui berapa sih frekuensi yang harus dilakukan atau berapa banyak sih konsumsi daging yang harus dilakukan untuk meningkatkan status zat besi kita. Yang selanjutnya adalah apakah suplementasi zat besi dapat mempengaruhi orang yang mengalami menstruasi berat. Nah, untuk penelitian ini dilakukan pengukuran hemoglobin dan ferritin mulai dari sebelum treatment sampai mulai dari 6 bulan, 12 bulan dan 5 tahun. Nah, hasilnya ternyata ketika diberikan suplementasi zat besi pada penderita menstruasi berat, pada 1 tahun pertama itu tidak ada peningkatan hemoglobin secara signifikan. Nah, dan ternyata setelah dilihat 5 tahun, ternyata butuh 5 tahun untuk meningkatkan ferritin kita itu ferritin penderita menstruasi berat itu ke angka normal. Jadi butuh 5 tahun untuk mengembalikan ke angka normal gitu. Ferritin itu adalah cadangan dari zat besi ya. Selanjutnya adalah apakah ada hubungan kondisi BMI atau body mass index perempuan pada penyerapan zat besi. Nah, di sini itu diuji pada perempuan normal, overweight dan obesitas. Nah, pada penelitian ini diberikan roti yang mengandung zat besi dan asam askorbat. Tujuan dari asam askorbat ini adalah membantu penyerapan zat besinya. Dan hasilnya ternyata penyerapan zat besi pada perempuan overweight dan obesitas itu lebih rendah dibandingkan perempuan yang dengan berat badan normal. Selanjutnya adalah apakah suplementasi zat besi itu dapat menurunkan kemungkinan terjadinya postpartum depression. Nah, di penelitian ini diberikan suplementasi zat besi ke 35 orang ibu dan placebo dan 35 ibu lainnya itu dilakukan placebo. Placebo itu adalah tidak diberikan suplementasi zat besi. Setelah 6 minggu diberikan suplementasi, dilihat hasilnya bahwa dapat meningkatkan perbaikan pada kondisi postpartum depression. Para peneliti di penelitian itu juga menyarankan untuk dilakukan evaluasi zat besi pada ibu yang mengalami postpartum depression. Jadi dari penjelasan yang tadi itu aku simpulkan bahwa zat besi itu sangat penting untuk tubuh kita, karena bayangin aja di dalam tubuh kita ini kan darah semua nih di dalamnya, dan itu membutuhkan zat besi untuk menyalurkan oksigen, sedangkan kita itu sangat membutuhkan oksigen. Dari hal itu aku bisa sampaikan bahwa kalau kita mengalami anemia, itu sebenarnya tanda-tanda kalau kita itu udah harus memperbaiki pola hidup kita, pola makan kita gitu. Jadi kita juga harus memperhatikan makanan-makanan apa aja sih yang baik untuk tubuh kita gitu. Jadi kita juga harus cari-cari tahu buah, sayur atau
daging yang baik untuk kita konsumsi sehari-hari gitu. Oke, semoga teman-teman semua di sana yang menonton videonya bisa terbantu. Kalau kalian suka boleh like, atau kalau kalian ada komen, boleh komen di kolom komen ya. Terima kasih.